Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kepadanya kita memohon, kita yang menyembah dan juga memohon pertolongannya. Salawat dan salam tentu senantiasa yang kita haturkan kepada Nabi kita Baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga para mengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah catat sebagai orang yang menegakkan sunnah Nabi kita berbeda Rasulullah SAW. Jamaah yang benar Allah, Alhamdulillah, wa syukur ala ni'matillah. Kita kembali berjumpa di hari Jumat pertama di bulan Mei dan masih di bulan Zulqa'dah. Di pertengahan bulan Zulqa'dah ini, Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kenikmatan iman dan Islam, bahkan kenikmatan yang tidak semua orang merasakannya. Dan semua kenikmatan inilah yang Allah wujudkan dalam bentuk sakinah, ketenangan bersama keluarga kita, dan juga tentu selain sakinah, mawaddah warahmah yang tidak pernah dan selalu mendampingi keluarga kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus curahkan rahmatnya untuk kita semua. Sahabatku yang Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali eh, dalam program Iqra'ul Quran bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari. Dan Alhamdulillah di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah kajian dan pembahasan kita tentang masih surat Al-Baqarah yang membahas tentang peristiwa penting yang menjadi awal mula penciptaan manusia, yaitu kisah Adam alaihissalam yang ada di surat Al-Baqarah. Kita sudah membahas tadi mulai ayat 30 ya. Kemudian eh, sekarang insya Allah akan kembali terus berlanjut. Eh, itu pembahasan di ayat-ayat selanjutnya sampai terakhir di ayat 32, dan kemudian juga di ayat 33. Dan selanjutnya kita akan kembali mengurai satu kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan Adam alaihissalam dan kemudian memberikan pengetahuan tentang nama-nama yang kemudian ketika Allah tunjukkan kepada malaikat pun eh, mereka para malaikat tidak mengetahuinya, dan itulah salah satu yang sudah Allah tunjukkan kemuliaan Bani Adam, kemuliaan Adam alaihissalam, dan kemudian sungguh ketika eh, keturunan dari Bani Adam ini hingga kita saat ini, Allah sungguh telah muliakan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin yang sudah kita pahami ya, yang sudah kita hafal juga, bahkan bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah dalam ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk, dan Allah muliakan pula. Kemudian Allah subhanahu dan nahu asfala safilin, kemudian Allah rendahkan ya, Allah jadikan yang mulia ini menjadi hina kecuali orang-orang alladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena itulah hadirin yang muka Allah, salah satu amal soleh kebaikan kita di pagi ini, mari sama-sama di hari Jumat tentu menjadi hari yang istimewa karena begitu banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, dari mulai kita membaca surat Al-Kahfi, kemudian eh, berbanyak salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga bersedekah menjadi salah satu amalan rutin yang alhamdulillah di hari Jumat ini, hari Jumat yang masih di bulan haram, bulan yang begitu istimewa menjelang bulan Zulhijjah,
yang tentu kita sedang mempersiapkan satu ibadah utama yaitu ibadah kurban, dan sebagai saudara-saudara kita saat ini tengah mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan semua perjalanan sesaudara kita, wabil khusus yang dari Indonesia ya. Dan juga tentu kita doakan mudah-mudahan saudara kita meraih satu gelar Hajjah Mabrurah, itu haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk yang kelak Allah takdirkan untuk bisa meraih keutamaan eh, yaitu melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, yang ternyata memang orang yang Allah mampukan bukan karena soal harta saja, tapi memang Allah sudah panggil kita untuk hadir di Baitullah kemudian menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan mudahkan kita untuk meraih kenikmatan itu. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di pagi ini masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang bagaimana kisah Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah. Kita sudah membahas dari mulai ayat 30 kemudian 31 32 gitu. Dan barangkali sekarang masuk ke ayat 33 ya Ustaz ya. Nah, insya Allah. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat walafiat? Kullu tamam. Alhamdulillah. Bibarakatillahikum. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik ya Allah, mari siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Dan sebagaimana biasa Iqra'ul Quran memang melibatkan ya partisipasi kita semua untuk sama-sama membacanya, kemudian eh, memahaminya ya dari beberapa tafsir yang sudah ada, dan juga kita ingin mencoba untuk sharing bersama jamaah yang mudah-mudahan dengan cara inilah kita makin dekat dengan Al-Quran Karim, dan tentu kita tahu bahwa Al-Quran akan menjadi syafi'an ya, beri syafaat di yaumil qiyamah kelak. Baik, tafadhal masykura Ustaz Dial Jamali wa taala, dan jamaah kita siapkan diri kita untuk sama-sama menyimak pembahasan tentang eh, di surat Al-Baqarah di ayat 33 insyaallah. Tafadhal masykura Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير متى الله في كل هيئتكم يا أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للنبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mensyukuri apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Serunyam apapun masalahnya, seburuk apapun keadaannya, seberantakan apapun kondisinya, pastikan bahwa semua itu adalah apa yang Allah SWT takdirkan untuk kita. Dan pasti jadi kebaikan buat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Ini Alafu biasanya mengingatkan saya Mbak Yuni, sekarang beliau masih berduka di
Salatiga karena ibunya baru berpulang. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kelapangan, keluasan, kenyamanan, kenikmatan yang Allah SWT hadirkan untuk ibunda Allahyarham. Dan setiap kita menjadi mempelajari nasihat yang diam ini sebagai sebuah yang kata Rasulullah SAW, kita diminta untuk atharu dzikram billadat. Kita mesti banyak mengingat kematian. Ada pemutus lezatan. Terakhir itu saya lupa, kita di ayat 32 itu sudah exercise atau belum ya? Karena dia ingat nggak? 32 udah. 32 udah exercise ya? Udah. Baik, berarti sekarang 33 penjelasan ya? Iya, betul. Baik, syukran. Jazakumullah. Izin berbagi jika terjadi kendala, mudah-mudahan Allah mudahkan. Apakah sudah tampak apa yang saya tampilkan? Sudah. Sudah kelihatan, Ude. Baik. Izin kita 30 detik. Apa ya? Iya, benar ayat ini ya. Iya, Ude. A'udzubillahi Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim fadamma anbi'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Mari kita dengarkan bacaan yang sebenarnya. Kita Syekh Al-Husari akan membacanya untuk kita dengarkan sama-sama. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik. Kalau kita perhatikan, apa yang coret-coret? Siapa yang coret-coret ini? Baik. Mari kita perhatikan ayat per ayat dari apa yang ada pada ayat ini. Saya beralih ke terjem ayat bil ayat. Apakah yang saya tampilkan ini tampak, Bapak Ibu? Tampak. Baik. Pak Ude. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Adam. Di sini kalau kita perhatikan, pointer saya kelihatan nggak ya ini? Merah. Kelihatan, Ustaz. Iya, baik. Yes. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau menyebut nama itu bukan berarti nggak sopan ya. Kalau di kita kan pakai embel-embel Pak, Mas, Kang, A. Kalau di sana panggil nama itu adalah sebuah
kelaziman yang biasa. Jadi kalau disebut hanya nama, tetapi kita perlu pahami bahwa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabi itu hanya dengan namanya, tetapi kadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebutan yang lain. Biasanya ada keistimewaan-keistimewaan yang ada pada beliau. Misalnya, tidak disebut sebagai wahai Nabi, ya ayuhan Nabi misalnya. Tidak disebut sebagai ya Muhammad. Tetap kadang-kadang Allah SWT menyebut ya Abdurrahman. Ya, kadang-kadang disebut dengan sebutan yang berbeda, yang lain. Artinya Allah SWT memberikan pelafatan kepada setiap orang, kemudian tergantung pada kemuliaan. Kemudian ambi'hum, ya, ambi'hum, terangkan kepada humnya ini domir kepada mereka, ambi'hum, bi dengan asma, nama-namanya, ihim, nama-nama mereka. Jadi nama-nama yang sebanyak itu tuh disuruh memberitahu. Falamma, maka setelah ya, ambi'uhum atau amba'ahum, ini menjelaskan kepada mereka atau menerangkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-namanya. Maka qala, Allah berfirman lagi, alam akul lakum, bukankah aku katakan kepada kalian, ini sesungguhnya aku, kita semua tahu ya, ini sesungguhnya aku. Kalau inna, sesungguhnya kami. Kemudian a'lam, ya, mengetahui, a'lamu. Ghaibas samawati wal ard. Apa yang ghaibas samawati wal ard itu? Kalau kita artikan seluruh yang tidak tampak di langit dan di bumi buat kasat mata manusia, maka Allah mengetahuinya. A'lam, ya. Allah mengetahui. Kemudian ya, tubdu, apa-apa yang kalian munculkan, wa ma kuntum, ya, wa ma kuntum taktumun, baik yang ditampakkan, ya, tubdu, maupun yang taktumun, yang disembunyikan. Jadi kalau sudah begini, Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwa ini adalah perintah kepada Nabi Adam, ya, untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa mereka adalah menganggap dengan anggapan yang keliru bahwa sejatinya apa yang Allah SWT karuniakan kepada Nabi Adam, yaitu berupa pengetahuan, itu sama sekali di luar kemampuannya para malaikat. Nanti kita bisa lihat juga di ayat yang berikutnya. Baik, sampai di sini dulu, kita kembali lagi kepada ayatnya tadi. Saya ingin bacakan dari sisi Jalalain, tafsir Jalalainnya. Nah, hal-hal itu mewujud. Apakah yang saya tampilkan ini sudah berubah, tampak? Tampak udah. Baik. Allah berfirman, hai Adam, sampaikan kepada mereka, maksudnya kepada malaikat, nama-nama benda-benda yang kamu ketahui. Maka disebut satu persatu menurut namanya masing-masing. Berikut hikmahnya diciptakannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda-benda itu sudah selesai, Nabi Adam menyampaikan, ya, maka Allah berfirman kepada mereka, kepada para malaikat, ya, untuk mengingatkan mereka. Bukankah sudah kukatakan, aku lakum, ya, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Ghaibas samawati wal ard. Ya, maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya.
dan mengetahui apa yang kamu lahirkan. Tubduna, ya, yang kamu munculkan. Ya, ini di pernyataan di ayat 30-nya masih ingat ya? Ya. Ataja'alu fiha yang itu. Ya. Kenapa engkau jadikan khalifah dari manusia yang melakukan perusakan dan pertumpahan darah, itu kan yang ditanyakan oleh malaikat. Itu ucapan yang disembunyikan. Seperti Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai daripada kami. Itu anggapannya mereka. Baik, kita lihat pada tafsir Al-Muyassar. Setelah saya rubah ini di tafsir web, Pak Beo masih kelihatan ya apa yang saya tampilkan ya. Kelihatan. Baik. Saya coba ambil, tapi ini saya share dulu. Insya Allah saya akan bacakan beberapa saja yang kita butuhkan pada keterangan pagi ini, tetapi Bapak Ibu kalau ada yang mau mempelajarinya lebih detail, monggo dibuka di di ruang chat. Saya sudah berikan linknya. Kalau dari Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, beliau ini guru tafsirnya UIM. Beliau menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan. Ini dari Ibnu Abbas. Dia menyatakan bahwa kalimat itu untuk menjelaskan firman Allah, ya, atajalu fiha, ya, mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ayat berikutnya, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, yaitu kesombongan yang disembunyikan iblis dalam hati menurut Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Mari kita lihat pemahaman. Kalau saya senang menerjemahkan secara bahasa apa yang ada pada, nah ini seru nih. Kita lihat Fadul Karim Mukhtasar Tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Yasir bin Bashir bin Yasin. Beliau ini Profesor Fakultas Al-Quran juga di UIM. Ini adalah bagian di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kelebihan Nabi alaihissalam, Nabi Adam atas para malaikat, dan keistimewaan ilmu tentang nama-nama dari segala sesuatu yang tidak diberikan kepada mereka. Ini terjadi setelah mereka melakukan sujud kepadanya. Masih ingat sujud yang dibahas ini sujud apa? Masih ingat Bapak Ibu? Sujudnya lil ibad atau li ta'zim? Li ta'zim, untuk penghormatan, bukan untuk peribadatan. Tetapi yang dianggap oleh siapa namanya? Iblis, yang dimaksud adalah sujud apa? Lil ibad. Bukan untuk menyembah, tapi seharusnya ini hanya sebuah penghormatan. Jadi kadang-kadang melakukan sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah atau diperuntukkan untuk selain Allah, ini harus clear, kita pahami betul. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang melakukan merundukkan badan atau membungkukkan badan dalam rangka menghormati manusia. Seperti yang dilakukan pada orang Jepang. Orang Jepang itu mereka melakukan bowing, melakukan menundukkan sebagian badannya kepada orang lain, itu hanya dalam konteks
menghormati, bukan untuk melakukan peribadatan. Nah, ini yang disebut oleh iblis la'anatullah sebagai saya nggak mau menyembah kepada selain Allah. Betul, statementnya betul. Statementnya betul, betul sekali, sangat betul. Bahwa kita tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah. Tetapi ini adalah sebuah penyesatan dari opininya iblis. Yang kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak mau menyembah kepada selain Allah. Nggak ada yang salah sih dari kalimatnya. Coba kita perhatikan. Dia bilang bahwa saya tidak mau menyembah kepada selain Allah. Benar nggak? Kalimatnya benar nggak? Benar. Betul. Benar, kalimatnya benar. Tetapi yang Allah maksudkan, nah ini kan bukan untuk menyembah. Seandainya malaikat itu disuruh juga lil ibad, kira-kira malaikat mau nggak? Tidak mau. Nggak mau. Nggak mau. Tapi karena malaikat tahu ini hanya untuk sekedar ta'zimat, sebagai sebuah penghormatan, maka mereka mengerjakannya. Jadi persepsinya berbeda antara iblis dengan malaikat. Tetapi saya sudah pernah jelaskan bahwa apa yang Allah SWT maksudkan dengan semua malaikat bersujud kecuali iblis. Dan kita sudah menjelaskan bahwa iblis yang bernama Azazil ini adalah dulunya dia pernah menjadi Sayyidul Malaikah. Jadi meskipun dia dilahirkan bukan dari kalangan malaikat, tetapi dia Allah beri kedudukan untuk menyamai atau memimpin para malaikat. Bapak Ibu bisa bayangkan, iblis itu datangnya dari nar. Para malaikat datangnya dari nur. Yang berbeda apa, masih ingat saya jelasin sebelumnya? Apa bedanya nur sama nar? Ada asapnya. Kalau Nar. nar ada asap, kalau nur Cahaya, dari Cahaya. hanya cahaya. sekedar cahaya saja. Jadi nar itu cahaya juga, tapi ada asap. Sehingga menyebabkan, mana yang lebih menyebabkan kehancuran, nar atau nur? Nar. Nar, gitu. Nar. Maka disitulah kemudian orang kalau di dalam dirinya ada kesumat, di dalam dirinya ada rasa bahwa dia merasa lebih baik. Pertanyaan saya begini, yang kedua. Jika setan mengatakan bahwa saya tidak mau menyembah selain Allah, statement itu betul. Dan kita sepakat tadi sudah membenarkan bahwa apa yang dikatakan iblis, wah ya benar banget ini. Tetapi pada saat yang sama, pertanyaan saya, apakah iblis mentaati Allah di dalam perintah bersujud kepada Adam? Tidak. Tidak mentaati. Loh, katanya taat, tapi taat ala iblis itu gitu, ngeles aja bawaannya. Bisa dipahami sampai sini nggak Ibu? Tidak. Bisa. Bisa. Jadi Bisa. taat ala iblis itu ngakuin iya padahal enggak. Nanti kita dijebak pada satu situasi-situasi yang kemudian membuat kita seperti itu. Kan nggak apa-apa, padahal nggak boleh. Gitu. Nanti munculnya bisa macam-macam belokan-belokan dari apa yang dikerjakan oleh iblis ini. Ya. Saya pernah mendatangi satu orang pintar, orang pintar. Itu bawa apa namanya? Bawa tante. Tante ini punya masalah. Temenin aku dong, aku mau ketemu orang pintar. Hah? Saya kaget, orang pintar, memang ada orang pintar ya. Kita berarti kalau datang ke orang pintar itu kita orang apa? Wah, pintar. Cuma pintar bodoh. Bodoh kita ini. Begitu datang, si Ustadznya menatap tajam ke tante. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Jadi nggak boleh berkeluh kesah ya. Nggak usah ngomong. Suami kan, masalahnya di suami langsung tebak-tebakan deh. Suami kan, ya.
Langsung pecah tangis ini tante saya. Iya Pak, gini gitu gini. Udah nggak usah cerita lagi. Saya tahu, saya udah dikabarin. Saya dalam hati, wih, sakti ini orang gitu. Saya langsung makin ragu kan kalau saya menyatakan pakai pakai akal nalar saya, orang yang bersekutu dengan jin itu bisa tahu nangkep berita-berita langit itu. Saya bilang, wah ini sih dukun ini, praktek dukun ini orang pinter ini gitu. Tapi saya nggak mau langsung frontal ketika itu. Selesai, masuk dia si bapak itu ke kamar, nggak tahu bawa apa. Oke. Tiba-tiba dia bawa kertas robekan koran. Ibu kalau beli beli bawang putih sama bawang merah itu bungkusnya apa, Bu? Koran. Nah, robekan buku telepon bukan yang kuning itu, yang dari El Nusa itu. Itu robekan itu terus ada apa di dalam itu nggak tahu apa gitu terus baru dia jelasin. Ini nanti campur ke air seember, taruh di pojok-pojokan situ. Habis itu sembur. Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Insya Allah nggak ada yang ganggu. Oke. Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nasnya oke, fine. Saya sering membaca hadisnya. Bahwa Rasulullah SAW sering melakukan pengobatan dengan mu'awizat. Tetapi meletakkan pada sebuah leburan garam yang diberikan kepada air terus kemudian suruh bagiin pojokan-pojokan. Saya butuh dalil gitu. Dengan humble-nya saya mendekatkan badan saya ke badan Ustadz itu, ke badan orang pintar itu. Terus saya bilang, izin Pak, saya boleh tahu dalilnya nggak? Wah, dia langsung marah. Dia langsung marah. Dia langsung nyender dengan mentang-mentang. Pokoknya mentang-mentang kuasa. Dia yang punya rumah, dia yang tuan rumah, dia yang lebih pintar lah gitu ceritanya. Dia langsung bentak saya. Kamu kayak orang PKS saja apa-apa dalil. Saya langsung, gitu sambil ketawa saya. Nah yang butuh dalil bukan cuma orang PKS doang. Ya kalau mau dijalani kalau enggak ya sana-sana saja. Marah ke saya. Tante saya marah ke saya, tapi di bawah itu garam. Di bawah itu garam, jadi nggak sempat ngasih udah diusir sama si orang pinternya. Saya bilang sama tante di perjalanan pulang itu, tante jangan terlalu dipercaya lah orang kayak gitu karena dalilnya dia nggak jelas. Masa dia ditanyain gitu marah. Kalau memang dia tahu dalilnya dan ada, dia sampaikan mestinya. Di riwayat siapa, di kitab apa, di hadis keberapa, rawinya siapa. Jelas. Di Islam itu nggak ada sesuatu yang kemudian ditutup-tutupi. Dan tidak ada khasiat yang ini, yang itu, yang apa segala macam. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa baca ini, itu, apa segala macam. Kita sudah sering belajar di Islam Muslim ya. Kita sudah sering belajar di aplikasi apa doanya. Maka di sana ada keterangan-keterangan bahwa hadis ini jika dibawa bacaan bla 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 maka fadilahnya. Nah, itu jelas karena periwayatannya dari para sahabat sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu. Tapi kalau sesuatu yang mencampur adukkan antara Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan garam yang dilebur kemudian dibagi-bagikan. Coba saya kepengen muzakarah sama Ustadz Hasan Bisri, duduk bareng kita. Ada nggak itu dalilnya? Nah yang begitu-begitu Bapak Ibu yang Allah SWT jangan terlalu dipercaya bahwa yang begitu itu kadang-kadang kita diajarkan kepada sebuah kesalahan-kesalahan dari sebuah pemahaman. Nah, baik, saya lanjutkan. Dikatakan di sini bahwa ini adalah bagian ayat Allah menyebutkan kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Keistimewaan ilmu tentang nama-nama dari segala sesuatu yang diberikan kepada mereka.
Pelita Lelayu. Ada yang meninggal. Allah. Dari kompleks sebelah sepertinya. Baik. Hal ini terjadi setelah mereka melakukan sujud kepada. Sebenarnya penjelasan tentang hal ini disebutkan karena adanya keterkaitan antara bagian ini dengan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah ketika mereka bertanya tentang hal itu. Ya. Lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Purnama Sari, kompleks sebelah, salah satu jamaah saya. Allah, nggak pernah tahu kita. Ala kulli hal. Lalu Allah memberitahukan bahwa mereka bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Malaikat nggak tahu apa yang diketahui oleh Allah. Maka oleh Allah SWT disebutkan di dalam ayat ini untuk menjelaskan kelebihannya Nabi Adam, ya, dalam masalah keilmuan. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama itu seluruhnya, bahkan sampai hikmahnya. Nah, Mujahid menyatakan bahwa yang diajarkan itu segala sesuatu, ya, sampai kepada semuanya, binatang melata, burung, dan segala sesuatu. Dan hal ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan beberapa ulama terdahulu, yakni Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama segala sesuatu. Imam Ar-Rabi' dalam satu riwayat yang dia mengatakan bahwa itu adalah nama para malaikat. Nah, sedangkan Hamid Asyami menyatakan bahwa ini adalah nama-nama bintang. Sedangkan Abdullah bin Zaid berkata bahwa diajarkan nama-nama seluruh keturunannya. Dan ini bagian yang kemudian disarikan dari beberapa hadis yang muncul, ya. Kemudian Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa dia diajarkan nama para malaikat kemudian dan keturunannya. Karena Allah SWT berfirman kemudian mengemukakan kepada para malaikat. Dan ini adalah ungkapan yang sangat masuk akal. Ini pendapat yang dikuatkan. Karena tidak menafikan kemungkinan ada makhluk lain yang ikut bersama para malaikat. Dan mengungkapkan sesuatu secara keseluruhan menggunakan pola berpikir orang yang berakal itu menunjukkan dominasi. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dan dari air, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di Danau Singkara itu ada pemahaman orang Padang dulu itu karena air begitu tumpah ke Danau Singkara itu dan kemudian tidak ada orang yang menebar bibit ikan. Tidak ada yang menebar bibit ikan atau benih ikan di sana. Maka muncul dengan sendirinya, entah dari mana itu ikan yang kecil-kecil itu dari mana. Maka orang Padang dulu menyebutnya sebagai ikan iblis. Ikan iblis itu sekarang mempunyai bahasa yang lebih enak didengar, yaitu ikan bilis. Kalau mengecek ikan bilis itu lama tuh. Pakai sambal hijau, ya, digoreng kering, wah deh mak, tuh jadi lapar pagi-pagi, ya. Tapi kalau di Magelangan namanya wak cedul, kalau di Jawa Timur namanya water. Dan itu di Danau Toba juga sudah banyak, tapi di Toba lebih gede-gede. Kalau iwak cedulnya Magelangan itu cuman satu telunjuk, dua ras telunjuk ini saja. Gitu ya, kecil-kecil. Tapi kalau yang dari Danau Toba itu gede-gede, mungkin ikan batak kali, ya. Nah, kalau kita lihat surat 30 ayat yang ke-21, Bapak Ibu bisa saksikan itu bahwa Allah SWT menghadirkan itu dengan sengaja. Mari kita lihat. Ada yang berkenan baca surat 30 ayat 21?
Apa kebalik ya? Surat 21 ayat 30 ya. Anbiya, kayaknya Anbiya 30 deh. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayya afala yu'minun itu Anbiya 30 deh kalau nggak salah. Tolong koreksi saya kalau keliru. Bismillah. Ada yang ketemu? Ada Ude, Mangga halaman teh. 30 ya Ude. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Iya. Jadi dikatakan oleh Allah SWT, waja'alna minal ma' kulli syai'in hayya. Dan kami jadikan dari air itu sesuatu hidup. Kita coba perhatikan, air mani, air hujan, air semua tuh menumbuhkan sesuatu atau dari situ hidup sesuatu. Gitu ya. Baik. Kemudian di bagian ini juga bahwa ini mengungkapkan segala sesuatu secara keseluruhan menggunakan pola berpikir orang yang berakal. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Ya. Dan sebagian hewan yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sebagian berjalan dengan 4 kaki. Ada yang ikan ada yang punya kakinya. Ada. Dipakai enggak? Ada yang dipakai, ada yang enggak. Ular itu ternyata ada kakinya. Ada sebagian ular yang muncul kaki. Ya. Buat kita mungkin, mana ada ular ada kakinya. Gitu. Nanti ada beberapa binatang seperti salamander itu badannya panjang dan dia punya kaki. Itu sih kadal, bukan ular gitu kan ya, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat ada sebagian yang Allah SWT di surah An-Nur, surah 24 ayat 45, seperti itu dijelaskan. Dan Ibnu Mas'ud membaca summa aradahun, sedangkan Abu Ka'ab membaca summa araddaha, artinya nama-nama makhluk yang tadi. Yasarallahu muranateh. Yang benar adalah mengajari Nabi dengan nama sesuatu baik esensi, sifat maupun perbuatannya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Nah, ini ulama tafsir yang saya sering jadikan sebagai patokan. Ya, Ibnu Abbas ini. Kemudian, nama sesuatu dan perbuatan baik yang besar maupun yang kecil, makanya Qatadah meriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW. Di hari kiamat nanti, orang-orang berkumpul, ya. Kemudian aku berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita, karena kita bisa pindah ke tempat dari tempat kita sekarang juga. Lalu mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam dimintain syafaat, nggak punya. Terus ini diminta, ya, sampai kemudian oleh Syekh Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah, bahwa ini maknanya adalah Allah menunjukkan makna-makna atau nama-nama ini kepada para malaikat sehingga Allah SWT menantang mereka, ya, ambiuni, ya, in kuntum shodiqin. Ini yang di ayat berikutnya. Nah, Ibnu Jarir berkata bahwa pendapat yang paling kuat mengenai hal ini adalah tafsirnya Ibnu Abbas dari orang yang menyampaikan pendapat dan bahwa ini ada kaitannya dengan ayat 30-nya. Apakah dari kalangan kami atau bukan, karena kami bertasbih untuk memuji dan mensucikan Allah, maka di sini aku menjadikan khalifah aku di bumi dan dari kalangan selain kalian. Maka keturunannya akan berbuat kerusakan dengan malaikat darat, tapi aku menjadikan kalian sebagai khalifah di sana. Kalian taat kepadaku, mengikuti perintah, mengagungkan dan menyucikanku. Jika kalian tidak mengetahui nama-nama makhluk yang aku tunjukkan kepada kalian, sedangkan kalian menyaksikannya,
itu berarti kalian tidak mengetahui sesuatu yang ada. Itu kata Allah kepada para malaikat. Dan firman Allah di ayat ini, maka di ayat 32-nya kita sudah pernah pelajari bahwa Allah itu maha suci. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Ini yang kemarin kita bahas, Alimun Hakim. Nah, maknanya ini pengagungan dan bersucian kepada Allah yang kemudian karena itu mereka berkata, ya, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di sini kemudian di ayat yang kita baca tadi adalah ya Adama ambi'uhum bi asma'ihim. Itu juga menjadi bagian yang kemudian diberitahukan kepada mereka nama-nama itu. Ya. Maka dikatakan akul lakum, gitu ya. Bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian? Ghaibas samawati wal ard, ya. Baik yang tubedun maupun yang taktumun, yang tadi. Maka Mujahid menyatakan, hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini, nama yang tadi, dan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam bahwa malaikat ini sudah terungkap dengan menyebutkan nama-nama segala sesuatu yang diajarkan kepada beliau. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya, aku berfirman kepada kalian bahwa aku mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi, sebagaimana dalam surat Toha. Ya. Dan kemudian ini seperti sebagaimana Allah SWT membantu Hudhud, yang burung Hudhud yang berbicara kepada Nabi Sulaiman, ya, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, yang mengetahui apa saja yang disembunyikan dan yang kamu nyatakan. Di surah An-Naml ayat 25-26 juga seperti itu. Nah, kemudian dikatakan terkait mana firman Allah ini, Allah ghaibas samawati wal ard, ya, ma tubduna wa la taktumun, gitu ya. Ini pendapat ini bahwa Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya, ya, ghaibas samawati wal ard, ya, apa yang disembunyikan, apa yang dilahirkan, maka Allah mengetahui semuanya. Sebagaimana Allah mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan disembunyikan oleh iblis dalam kesombongan. Nah, dari situ ada banyak ulama yang menyatakan bahwa beberapa sahabat itu ditanya sama Allah SWT bahwa memangnya khalifah di bumi ini akan melakukan pertumpahan darah dan kerusakan padanya. Sejatinya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Sekarang ketika kita bermajelis ini, kira-kira di rumah-rumah kita, di atas kepala kita, ada nggak malaikat yang sedang nguping apa yang kita dengarkan dari Zoom-nya MKI ini? Ada udah. Ada. Kita buka surat 50 sampai surat 50 Qaf ayat 18. Maaf. Surat 50 ayat 18. Silakan. Ya udah. Qaf ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Allah. Kira-kira ada nggak yang absen? Dia malas-malasan, mungkin dia lagi menikmati cemilan, dia mungkin lalai dari tugasnya. Ada nggak malaikat yang begitu? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Kira-kira dari sekian banyak orang ini ada 39 orang sekarang ini di rumahnya, di kepala kita masing-masing. Malaikat mencatat apa yang kita kerjakan. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Malaikat rahmat itu menutupkan antara sayap dengan sayapnya sampai petala langit yang pertama. Sedangkan yang saya pelajari, kalau Bapak Ibu ada yang dekat Lembang di Bandung tuh, silahkan berangkat ke
Lembang ke Imah Noong. Imah Noong itu nanti saya kasih kontaknya Ustadz Hendro Setianto. Beliau astronom S2 ITB. 15 tahun di Bosha. Saya belajar astronomi sama beliau. Beliau mengatakan bahwa bentangan langit pertama sampai bumi itu kira-kira jaraknya sekitar 200.000 parsek. 1 parsek itu kalau Bapak Ibu ketik di Google itu jaraknya antara sekitar 1,37 triliun kilometer cahaya. Itu tempat ditebarkannya bintang-bintang di langit. Maka bayangkan dengan dimensi seluas itu, masih ingat ya surah At-Tariq yang saya katakan? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Pada setiap segala sesuatu itu pasti Allah SWT sediakan para penjaga-penjaganya. Yang kemudian kata Rasulullah SAW, mereka melimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mendengarkan ayat-ayat ini ditebarkan. Maka sekarang ini di hadapan para malaikat kita sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat itu, ada Akhi Sarah pribadi, ada Ati, ada Erni, ada Daning di Malang, ada Bude Darmi, ada Bu Dewi, ada Dewi SSG, ada Dewi yang ada Teh Dia, ada Teh Dian, ada Bu Elvina, ada Bu Enda, ada Bu Eni Reviulis, ada Uni Fauzana, ada Abah Husairi, ada Ibu Ida Aska, ada Ibu Ila, sama-sama di Cibitung, ada Bu Indar, ada Bu Ira di Bandung, ada Bu Meli, ada Mbak Yani dari Hong Kong, ada Teh Nadia, ada Bu Nirwana, ada Bu Nufi, ada Nunu, ada Rahmi, ada Mbak Reni, ada Teh Sarah atau Mbak Lala, ada Bu Sri di Semarang, ada Bu Suksmawati yang baru menikmati sajian Family Growth dari Ustadz Ruli. Itu. Kemarin baru sampai ke beliau. Ada Ibu Susi, ada Mbak Nana, Mbak Syari, istrinya Dajon, ada Bu Ugil, ada Reza, ada Arya, Mbak Dian, ada Teh Yola, ada Mbak Yuprin, ada Yuria. Itu dibanggakan sama Allah SWT. Tuh lihat, mereka nggak melakukan kerusakan di muka bumi, mereka nggak menyebabkan pertumpahan darah, mereka menyebut nama aku. Mereka mengagungkan aku, mereka menyebut-nyebut nama aku, mengagungkan nama aku, membesarkan nama aku, dan mengagungkan nama Rasulullah SAW. Kita sedang dibanggakan oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dari mata Allah SWT, ingat nggak hadis riwayat Bimbo? Aku jauh, engkau jauh. Kok riwayat Bimbo sih Ustaz? Iya, untuk gampangin. Artinya ketika hadis itu kita baca, hadis qudsinya, ketika kita mendekat kepada Allah, Allah menyebut-nyebut kita di antara banyak orang-orang yang lebih mulia. Artinya kita yang ber-40 ini dan seluruh di dunia yang sedang membuka Al-Quran dan sedang bermajelis, ya, itu menjadi bagian yang kemudian akan dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebuah bagian yang tentu menjadi kebanggaan buat kita, Ibu yang dibaca Allah. Izin di surat yang ke-13, ayat yang ke-11. Ada yang berkenan untuk membacanya? Monggo, silahkan. Ya udah. Mangga, Ar-Ra'd 11. Ra'd 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita sedang dikelilingi sama para malaikat. Kalau kita perhatikan, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali kami lebih tahu, kata malaikat begitu. Dan lebih mulia daripada makhluk itu. Lalu mereka menyadari bahwa malaikat-malaikat itu punya kesalahan. Allah mengistimewakan Nabi Adam ternyata di dalam ilmu dan kemuliaan yang tadi kita baca di ayatnya. Nah, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tentang kisah malaikat dan Nabi Adam alaihissalam, itu Allah SWT berfirman bahwa kepada para malaikat, sebagaimana kalian tidak mengetahui nama-nama ini, maka karena kalian tidak mengetahuinya, aku berkuasa untuk menciptakan mereka. Lalu mereka menyebabkan kerusakan di muka bumi. Hal ini berada di sisiku dan sungguh aku mengetahui. Maka kekhawatiran kalian terhadapku bahwasanya aku menciptakan di bumi makhluk yang akan bermaksiat kepadaku dan makhluk yang mentaatiku. Dan Allah berkata, di sungguh lewat penjelasan firman Allah ini, kalau kita lihat di dalam surah Hud ayat yang ke-119, maka nanti sesungguhnya aku akan memenuhi mereka dengan neraka jahanam. Buat siapa? Buat para perusak-perusak. Artinya malaikat belum tahu dan menyadari hal ini. Dan ketika mereka melihat apa yang diberikan oleh Allah SWT berupa keilmuan, baru mereka mengakui dengan keutamaan itu. Begitu penjelasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dari apa yang kita pahami di sini. Adakah pertanyaan, adakah sanggahan, adakah bantahan? Monggo, silakan. Saya serahkan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Baik, jemaah, kita manfaatkan sisa waktu bersama guru kita untuk berbagi rahmat. Mungkin ada yang ingin memperdalam apa yang tadi sudah disampaikan. Juga mungkin ada yang mau menyanggah juga, silakan katanya. Kalau berani ya. Enggak, nggak apa-apa. Toh, Ada saling dalilnya sudah. mengingatkan, iya, ada mengingatkan wajadilhum billati ya ahsan kan? Boleh. Dan saya akan terima jika itu sebuah kebenaran, nggak ada masalah. Saya juga orang biasa. Malaikat aja diingetin sama Allah, apalagi cuma sekedar saya. Monggo, silakan. Biasanya paling rajin nanya tuh Teh Lala gitu. Mbak Ati, nggak tahu Mbak Ati lagi masak apa nih hari ini? Allahu Akbar. Kan deh. Ah, kan benar. Teh Lala emang nggak Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latif, udah ini mengenai tadi kedekatan kita dengan Allah. Merasa dekat, udah ini. Kata merasa ini agak sulit, udah. Walaupun kita apa ya, karena lah udah sering dengar apa tausiah apa ya mengenal kepada Allah, tapi di saat Ana tuh merasa gini, setannya itu lebih besar deh daripada Ana merasa dekat itu sulit gitu deh, ada kesulitan di situ gitu. Itu baru merasa ya, bukan bukan Allah dekat itu. Segala sesuatu sering kan eh, apa namanya mengungkapkan bagaimana kita hubungan kita dengan Allah akan begini akan. Tapi itu deh eh, itu tadi setan yang ada tuh lebih besar udah. Itu gimana udah? Jazakallah khair udah, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Masya Allah. Dia ngomong setannya neken banget kayaknya. Maklum udah. eh iya, ya memang begitu. Jangankan kita teh, punten bisa. Di kalangan para nabi, para sahabat maksud saya, itu ada orang-orang yang kemudian jadi sebel sama diri sendiri. Ya Rasul, kami kalau berdekatan sama engkau, surga itu depan mata kayaknya. Begitu kami berpisah dari engkau, kami kembali ke rumah-rumah kami, kembali ke keluarga kami, itu isinya neraka semua. Ini gimana ini katanya. Maka Rasulullah SAW ketika itu balik lagi.
Ada bagian yang saya kepengen juga sharing ya, Teh, berkait dengan merasa dekat itu adalah bagian yang maklum banget. Mari kita lihat sebentar ya. Saya punya catatan tentang bagaimana para malaikat itu yang tadi saya bilang antara kita ke ini kelihatan nggak ya apa yang saya share ya? Kelihatan? Kelihatan udah. Oke. Kan, Diselimuti saya malaikat. Sungguh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi punya beberapa malaikat yang terus berkeliling cari majelis zikir. Apabila mereka telah menemukan majelis zikir tersebut, kita memang virtual. Mas Nandar yang pegang zoom-nya dan kita semua tersebar di seantero bumi ini. Ada Mbak Yani di Hong Kong, ada Tenina di Bandar Lampung, ada Bu Sri di Semarang, ada Mbak Daning di Malang, ada dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ada Bu Hesti di Makassar dan seterusnya. Ada Mbak Happy di Bali. Nah, mereka terus duduk di situ. Di mana? Di bentangan-bentangan langit yang ada di kita. Kemudian, perhatikan, menyelimutkan sayap sesama mereka hingga memenuhi ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Kebayang dimensinya nggak, Bapak Ibu? Seluas apa? Apabila majelis zikir ini selesai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Kata Allah, Rasul SAW yang bilang, selanjutnya mereka ditanya oleh Allah SWT yang sebenarnya maha tahu tentang apa yang kita lakukan. Ditanya para malaikat itu, kalian datang dari mana malaikat-malaikat rahmat ini? Mereka menjawab, kami datang dari sisi hambamu ya Allah. Yang mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memohon kepadamu ya Allah. Apa yang mereka mohon? Ada di antara kita tadi waktu saya ngomong, mudah-mudahan kita bisa sekeluarga sesurga. Ada yang bilang amin? Meskipun nggak buka mic. Iya udah. Maka para malaikat menjawab, mereka mohon surgamu ya Allah. Ditanya lagi sama Allah SWT, memangnya mereka sudah melihat surga? Belum, kata para malaikat. Mereka belum pernah melihatnya. Maka Allah SWT menyatakan, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Allah. Maka para malaikat ini ditafsirkan oleh para ulama, pasti mereka lebih ngotot untuk bisa dapat surga ya Allah. Apapun caranya. Ditanya sama Allah SWT, mereka juga memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa, kata Allah? Dari apa mereka minta perlindungan? Maka para malaikat jawab, mereka minta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Allah. Ditanya lagi, memangnya mereka sudah pernah melihat neraka? Para malaikat bilang, belum. Mereka belum pernah melihat nerakamu ya Allah. Padahal Rasulullah SAW sudah menginformasikan, apapun yang kalian bayangkan tentang surga dan neraka tidak seperti itu. Tidak pernah kalian bayangkan. Maka Allah SWT balik tanya, bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Kira-kira akan sengotot apa kita melakukan amal soleh, akan sebanyak apa kita istighfar, akan begitu banyak melakukan bakti yang terlewat kita kepada suami, kepada orang tua, kepada guru, kepada seluruh apa yang kita kerjakan, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Baik yang masih ada maupun yang sudah nggak ada. Apa yang bisa kita kerjakan? Maka di sini para malaikat mengatakan, ya Allah mereka juga memohon ampun kepadamu. Maka Allah SWT menjawab, ketahui wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta, melindungi mereka dari neraka dan aku pastikan mereka masuk surga. Maka para malaikat ini menyatakan, ya Allah dalam majelis itu ada seorang hamba yang berdosa dan kebetulan hanya lewat lalu duduk bersama mereka. Nggak niat ngaji, cuman kedengeran aja ini zoomnya kemana-mana. Karena yang nyetel ada yang ngencengin, ada yang satu ruang tamu, ada yang masih ada di kamar, lamat-lamat dengerin.
Kata Allah, ketahuilah bahwa sungguh aku mengampuni orang yang cuma sekedar terlibat itu. Sungguh mereka ini orang yang bermajelis itu adalah satu kaum yang teman duduknya tidak akan celaka karena mereka. Maka ini fadilah teman-teman surga yang kita duduki bersama-sama itu ya. Jadi kita kemudian merasa begitu dekat sama Allah SWT, tapi untuk dekat tuh masih diganggu sama iblis. Ya pantas. Pantas. Dan jangan pernah merasa so yakin, wah saya emang nggak bakal keganggu sama iblis, saya emang orang level tertinggi dari ilmu saya. Enggak. Di kalangan para sahabat aja yang begitu juga telala. Gitu. Gitu ya. Nah ini yang saya bilang, hadis Muslim ini. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan bersamanya selama dia mengingat aku. Jika ia mengingatku dalam dirinya. Sekarang ini kita sedang mengingat Allah. Maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika manusia mengingatku dalam sekumpulan orang. 40 orang nih kita nih. Maka Allah akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik. Di kalangan para malaikat yang lebih bagus dari mereka. Jika mereka mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat satu hasta. Jika mendekat satu hasta, maka aku akan mendatangi sedepa. Jika mereka berjalan, maka aku mendatangi sambil berlari. Allahu Akbar. Yakinlah bahwa ketika kita merasa dekat dengan Allah, Allah pasti mendekati kita. Wallahu a'lam. So, gitu teh. Punten. Jazakallah Rude. Wakadzalika. Yang lain silahkan. Silakan yang lain. Saya Tadi- Ude. Mang. Silakan Bu Ria. Saya Ude ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ude. Jadi Salam berkata. kan di setiap ada bacaan zikir pagi itu Ude yang artinya ya Allah sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan. Bukan, maksudnya peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan Atas, atasku. bawah. Terus aku berlindung dengan kebesaranmu agar tidak disambar dari bawahku oleh ular dan bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain. Sementara saya juga punya temen nih, dia cerita, aku tuh baru itu loh jatuh dari tangga, baru beberapa hari kemudian jatuh lagi, sampai akhirnya nih mata kakinya patah apa segala macam. Jadi dia kayaknya mudah sekali jatuh. Nah, apakah itu yang menjaga itu malaikat, yang membuat dia jatuh itu karena dia tidak dijaga oleh malaikat ya gitu, Dek? Oke. Mohon penjelasannya. Syukran, Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi gini, terminologi musibah itu ada 3. Ada yang dijadikan sebagai penguji untuk orang-orang yang imannya sudah bagus. Oh iya. Akan menjadi musibah itu akan menjadi peringatan bagi yang lalai. Yang kedua. Dan yang ketiga, kalau buat orang yang dia kufur, akan dijadikan azab. Bagaimana menengarai bahwa, oh ini azab, oh ini ujian, oh ini peringatan. Kira-kira dari kawan-kawan ada nggak yang bisa punya tolak ukur apa? Oh ini ujian, oh ini azab, oh ini peringatan. Apa yang membuat kita bisa menentukan bahwa musibah itu kadang bisa jadi ujian, kadang bisa jadi peringatan, kadang bisa jadi azab. Kira-kira apa yang menyebabkan kita menjadi bisa menengarai itu bahwa oh ini pasti ini. Ada yang tahu? Atau masih ingat? Responsnya bukan, Dek. Betul. Respons kita. Saya sering kali gambarkan begini.
sikap kita, mohon izin. Ada yang berkenan buka surat 67 ayat yang kedua? Ya udah. Oke, enggak teh. Al-Mulk ayat 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Pertanyaan saya di ayat itu, Allah nguji buat apa? Ngetes yang lebih baik dan lebih beriman. Jadi, kalau ada yang nggak beriman, kurang beriman, diapain? Diuji. Uji terus. Dihukum. Diingetin. Oh, diingetin. Diingetin bukan diuji. Kalau dia udahlah lupa, maksiat, keliru mulu, salah mulu, suruh taat nggak mau, dikasih kenikmatan apalah segala macam, dibikin jatuh sama Allah, dibikin, pokoknya kecelakaan itu jadi hobi buat dia. Kira-kira diapain ya sama Allah? Diingetin. Diazab. Hah? Diazab. Oh, maksudnya udah kalau udah berkali-kali terus-terusan gitu azab gitu ya udah. Gini, nggak setiap kali musibah pasti azab, nggak selalu. Ada banyak ayat yang menyatakan kecelakaan itu atau musibah itu terjadi atas kehendak Allah atau dosa kita. Atas kehendak Allah. Jeng jeng, yang terjadi karena apa? Perbuatan tangan kita sendiri. Begitu. Dosa kita. Gitu. Jadi pertanyaan saya gini. 18 orang mati di kereta Argo Bromo nabrak KRL itu kira-kira dari 18 orang itu yang mati syahid yang mana? Yang beriman ya. Betul. Yang kira-kira 88 yang luka-luka itu mungkin nggak dikasih peringatan? Mungkin Mungkin banget. banget. Kan gitu, kita jadi nggak tahu kan? Iya. Gitu. Tapi ada nggak orang-orang yang kemudian, mohon maaf nih, berangkat naik kereta nggak berdoa, dia mungkin sebel sama suaminya, dia mungkin habis marah-marah sama mertuanya, dia mungkin nggak ngurus anaknya, karena yang penting buat dia cuan, salam cuan. Pokoknya ngumpulin duit supaya saya bisa beli emas-emasan lebih banyak, supaya saya bisa lebih bagus, punya lebih banyak. Pokoknya lipstick saya harus yang apa, matte, yang mate, yang kalau dia kena makan itu nggak belepetan. Apa bedak saya supaya kalau kena hujan nggak luntur. Yang penting dia dan dia. Terus kemudian Allah tabrakin tuh, ceger. Kira-kira azab, ujian atau peringatan? Peringatan. Azab. Peringatan. Azab. Oh. Suruh sholat nggak mau. Oh. Suruh Oh, sedekah itu nggak ya. mau. Iya. Iya, iya. Oh, iya. Nih, mohon izin nih, ini ilustrasi agak menohok. Supaya yang tersinggung mohon tersungging saya senyumnya ya. Pagi-pagi biasanya yang paling rame, yang banyak fansnya itu siapa? Tukang jualan. Tukang Sarapan. sayur. Oke, siap. Tukang sayur. Tiba-tiba ada satu orang di komplek itu. Kira-kira ada nggak yang pakai jilbabnya sepinggang tapi betis kemana-mana? Ada. Banyak. Banyak. Ada itu. Suruh pakai kaos kaki susahnya minta ampun, suruh ngaji susahnya minta ampun, terus ada sumbangan ini itu segala macam susahnya minta ampun, ada gotong royong susahnya minta ampun, pokoknya apa-apa dinyinyirin, apa-apa disalahin, apa-apa pokoknya nggak bener semua sama dia. Tiba-tiba dia datang tuh bawa tas kosong yang lipetan tuh, tahu ya ini tas yang kalau dilipat jadi satu kantong gitu, kalau dibuka Iya, tas belanja. jadi kayak tas Doraemon gitu. Iya. Oke.
tiba-tiba lenggang dia. La 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 la. Assalamualaikum, lagi pada masak apa nih? Aduh, pusing Eke, lagi nggak punya ide mau masak apa, gitu ya. Habis itu dia lirik satu-satu tuh. Ini masak apa? Ini Masya Allah banyak banget belanjanya, ini itu apa segala macam. Tiba-tiba ada satu temannya, teman rumpi sama dia. Tahu nggak Ceng? Aku lagi diuji nih sama Allah. Yang lain nyeletuk, model lu diuji, azab kali. Orang diuji itu diajak ngaji-ngaji, disuruh nyumbang-nyumbang, disuruh donasi-donasi, dikasih QRIS, scan. Ada buku yang bisa dimanfaatin apa rahasia apanya Al-Fatihahnya Tuan Guru, Ustaz? Kemana tuh buku? Tafsir Fatihah itu. Beli, bagiin. Nih, ntar lagi kurban. Tabung buat orang lain, bukan buat kita. Ini apa-apa dia sendiri, dia sendiri, dia sendiri. Akhirnya apa? Allah SWT nggak berkenan dia melakukan sesuatu dan Allah bikin dia celaka. Mudah nggak buat Allah dia berdoa dan kemudian dijaga sama Allah SWT sampai nggak kena? Mungkin? Nggak mungkin. Susah. Kalau orang kemudian sudah berdoa nih, Bismillahirrahmanirrahim, fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim. 3 kali kan? Bismillahirrahmanirrahim, fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim. Ada yang tahu artinya nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwas samiul alim. Kalau itu dibaca 3 kali kata Rasulullah SAW, apa fadilahnya? Akan dijaga dari sesuatu yang sifatnya sekonyong-konyong. Bahasa saya nih, bahasa saya ya, bahasa saya. Sekali lagi ini bahasa saya. Boleh tolak, boleh ini kayaknya nggak ada dalil. Ini penafsiran mentah saya aja. Allah tiba-tiba kalau ada orang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira mengirimkan pasukan malaikat untuk kita bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa. Bisa banget. Gitu. Yang ada di bumi dan langit tidak akan ada bahaya. Luar biasa itu. Itu ketika kita penyerahannya kepada Allah. Ngomong tapi tangannya sambil judi online ya nggak nyambung. Mohon izin, yang buka aplikasi marketplace, Shopee, TikTok, Lazada, whatever, GoPay, Gojek, GoFood, World, apalagi, Alibaba, Amazon.com, Taobao, name it, Douyin, apa, serah. Kira-kira yang baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca enggak? Enggak udah. Ada. Nggak Terus kepikiran malah. apa transaksi? Itu transaksi apa namanya? Bukan pasar itu. Jelas-jelas Iya. namanya marketplace. Dan barang siapa mau masuk ke market, kata Rasulullah SAW, baca doa masuk pasar. Ini karena teknologinya makin canggih, ada di ujung jempol, cetuk kebuka, jeng-jeng. Kira-kira setannya banyak nggak? Sehingga orang keranjang kuning, keranjang kuning, keranjang kuning, keranjang kuning, numpuk segala macam. Habis itu dorong ke suaminya. Belum dicekat nih mas. Karena kalap. Jadi sederhananya gini, how to pick and apply Al-Quran and Sunnah into the real life. Ya, kalau Rasulullah SAW menyatakan pasar, it could be any pasar tuh. Nggak Iya. harus pasar kerempiang yang becek, yang bau asin, bacin, apa segala macam. Enggak. Anak-anak kalau tanya, mau ikut ibu ke pasar enggak? Yang bau enggak?
Karena kalau dekat Bekasi ini ada pasar baru yang bau, ada pasar yang pasar rakyat. Kalau kita ke mana? Kemarin saya ke Fresh Market. Market juga bukan? Iya, Ada Fresh juga. Market. Heeh. Bersih atau becek? bersih. Bersih. Iya. Baca nggak tuh? La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca nggak tuh? Pasmut itu pasar nggak sih? Iya. Iya. Allah. Kalau Termasuk baca auzubillahi minasyaitonirrajim aja boleh nggak, Bude? Oh boleh, tapi jangan kelamaan jadi malas. Oh, Artinya ya boleh Bismillah aja juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau Rasulullah SAW sudah membuat satu peruntukan khusus ini untuk itu, untuk kita apa segala macam, jangan kita mencampur adukkan sesuatu yang kita mau yang gampang. Kira-kira gini, Nun Sewu, Mbak Ahi sarapannya apa? Bubur apa soto atau lontong sayur atau mie ayam? enggak. Telur rebus Enggak. aja. Oke, telur rebus. Kira-kira waktu mau makan telur rebus itu ada doa yang dipanjatkan nggak? Bismillah. Nah, kira-kira kalau saya ngajarin berdoa sama Mbak Ahi, Mbak baca ini aja Mbak, ada doa yang bagus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bagus nggak doanya? Nggak tepat. Ya gitu. Nggak tepat. Nggak tepat. Loh, tapi kan doa juga Kamar toh. mandi itu. Doa juga toh. Tapi itu di kamar Tapi kan mandi. peruntukannya Betul. Itu makanya Rasulullah SAW ngajarin ini buat ini, ngajarin ini buat ini, ngajarin ini buat ini. Terus tiba-tiba ada orang di luar sana banyak sekali. Ustadz, saya nggak hafal doa segitu banyak. Emang saya Ustadz bisa belajar bahasa Arab, bisa ngapalin ayat itu. Ini udah masalah, udah banyak sama saya. Jadi jangan saya dibebani dengan syariat yang begitu. Tolonglah Ustaz dimudahkan. Kayak Islam nggak gitu-gitu banget deh Ustaz. Oke silahkan. Anda baca bismillah aja boleh, silahkan. Tapi maksud saya jangan kelamaan jadi malas. Karena Rasulullah SAW menentukan doa ini buat ini, doa ini buat ini, doa ini buat ini, doa ini buat ini. Bisa dipahami ya? iya udah. Oke. Jadi ada effort untuk kita kemudian, wah ini mesti ini. Duh, apa lagi? Makanya saya sering ibu-ibu pada pengajian itu, doa pakai bajunya sudah hafal belum? Ini aja segini banyak ini ada yang nggak hafal nih. Doa pakai baju. Ya, saya kalau suruh buka open mic, coba baca. Saya nggak tahu kan dia baca apa doanya, apa dia buka labelnya si Sesa, apa buka chat GPT apa tiba-tiba saya suruh open mic terus dia baca. Tapi kebiasaannya memang dia nggak baca. Tidak semua orang refleks begitu pakai baju apapun bajunya gitu ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa apa itu Ustaz? Apalagi itu Ustaz? Gitu. Gitu. Jadi kaku banget nggak sih berislam itu? Enggak sih menurut saya. Allah justru mengarahkan kita kepada bagian ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Mbak Ahi pernah masuk ke satu situasi fine dining nggak? Fine dining. Pernah udah. Oke. Katelerisnya ada 12 kan? Iya. Kira-kira gobletnya dibuka semua apa ditutup semua? Atau goblet yang mana gitu bukan? Yang maksud udah yang pertama kali. Nah, Yang paling luar. nah kan? Kira-kira ada yang tahu nggak goblet-goblet yang ketutup itu ada yang ceper, ada yang bulat, ada yang tinggi, apa segala macam. Ada yang tahu nggak peruntukannya buat apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang buat sop. Enggak, goblet. Goblet tuh itu, kan ada buat air putih, terus ya. ada buat wine, begitu. Nah, Oh,
Yang ceper pendek buat apa? Yang ceper pendek. Nggak tahu deh, lupa. Oke. Nah itu kalau begitu kita buka langsung dituang sama dia. Kalau kita nggak buka berarti kita nggak minum. Iya. Kalau yang dalam red wine. Kalau yang ceper pendek itu white wine. Kalau yang tinggi champagne. Iya. Kalau tiba-tiba ada pesta apa segala macam, oke. Kalau orang Jepang bilang kampai, kampai, kampai. Kampai itu yang mana? Yang ya champagne. Tapi biasanya kita bisa request nggak? Saya mau sparkling water. Bisa. Sama yang Ustadz Benny Yulianto. Ini alkohol tapi boleh apa segala macam. Iya loh. Itu alkohol. Maka ketika itu yang kita angkat aneh. Jadi kalau ngelihat, Pak Prabowo kok ngetus pakai wine? Bukan wine itu, dodol. Itu sparkling wine. Sparkling wine itu kayak kayak sari buah. Cuman sudah bersoda. Gitu. Nah itu kalau kita nggak tahu itu, waduh itu berabe hidup kita. Gitu. Nah itu serigid itu. Pakai garpu yang kecil, yang mata 3 sama yang mata 4 sama yang mata 5, beda nggak makanya? Beda. Beda. Sendok sop bentuknya bulat atau panjang? Bulat. 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 Dorongnya ke depan atau ke dalam? Ke dalam. Repot itu yang gitu-gitu. Iya emang. Artinya ketika kita nggak tahu pada tempatnya, lah kam seupai liuk cipak ciusa ini norak sekali apa kampungan menjijaikan gitu. Tapi ketika kita belajar how to table manner in the proper way, wah itu langsung oke, nih. No shrimp please, allergic, apalah segala macam ini itu segala macam. Begitu lihat menu à la carte-nya kita langsung tahu oh ini. Kalau enggak kan waduh itu bahasa pork itu dalam bahasa lain disebutnya apa? Ada yang hock, ada yang lard, ada yang kalau kita begitu nggak tahu, walah itu cilaka nggak karuan itu kita. Nah sama seperti doa-doa yang tadi, nuhun teh dari di share itu sama teh, diapalin, semua diapalin. Saat saya itu loading lama nih Ustaz. Belum Pentium ini masih AMD 4 ini Ustaz. Oke, fine. Tebarkan kertas di mana-mana, tebarkan stiker di mana-mana, buka aplikasi apa doanya. Boleh nggak kita menghentikan sesuatu, kemudian kita baca doanya dulu. Nggak tahu apa doanya nih. Atau gini, bahasa gampangnya gini. Udah nggak tahu doa ini ada di mana. Bisa gitu nggak? Kira-kira jawab nggak udah? Enggak kalau lagi kajian. Ntar dibacanya. Paling gampangnya gitu. Kalau pakai template atau pakai bot gitu. Buka aplikasi apa doa aja. Udah install belum? Udah Ustaz belum dibuka. Apaan sih? Gitu. Masya Allah. Gitu ya Mbak? Oke, udah. Baik. Barakallah. Ya salallahu insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT bisa menyerap semua Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ada lagi yang lain monggo. Sebelum kopi saya habis. Ini kopi penuh cinta ini dari istri nih, Masya Allah nih. Jadi insya Allah ada kajian perdana HMK Hong Kong ya Ustaz ya. Iya, insya Allah tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei jam 2. Bayani kalau ada yang ikutan yang bukan di Hong Kong, boleh nggak? Boleh banget Ude, silahkan bergabung. MKI itu kan untuk seluruhnya, seluruh dunia. Masya Allah. Jadi kalau tiba-tiba nanti saya, Masya Allah. Jadi kalau tiba-tiba saya bilang, kue laping, kue wacangke nih, puyo sincike gitu, jadi jangan kaget. Oh, itu ini ya Thailand kayaknya ya, bahasanya Thailand itu. Enggak, itu Mandarin. Oh Mandarin, saya kurang begitu paham Mandarin. Kantonis biasanya. Oke. Beda tipis sih, beda tipis. Enggak apa-apa, nanti saya pelajari. Nanti ada running tag-nya Ustaz.
Ntar Saya mau Kemarin nyampein Ustaz, sesuatu, jangan ada yang sedih gitu. eh, kayak kemarin Ustaz Holis dengar saya lagi ada ngomongkan Tanis Bayani itu apa? Saya bilang roaming Hongkong Indonesia. Insya Allah. Insya Allah temanya Iya. nah, mungkin sebagai spill dulu Ustaz. Apa kira apa Oh, temanya? belum nih, Mbak Yani belum ngomong, belum ngobrol. Baru konfirmasi barusan itu. Saya udah baca kemarin. Iya. Nggak dikirim, rupanya nggak diklik send. Ada, Oh udah alah. ada, tinggal Iya, nggak di iya, send. iya. Mbak Yani Nanti nelponnya ke Ustaz, HP tiri sih, bukan oh ke HP harusnya utama. ke nomor mana? Udah harusnya ke nomor mana? 0818, 0818. Nomor yang satunya lagi ya. Iya, 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 yang iya. di Baik, grup, udah yang di nanti. grup keluar Iya. MKI. Baik, baik, ya. Baik, nanti setelah ini saya izin telepon ya udah kita Weh, terkait weh, tema ya udah. weh. Baik, oke saya udah. This is aja sih. Ada lagi? Baik, Silakan. Alhamdulillah ini harus sudah jam 7 Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Aneh kalau udah Sudah habis kopinya. exciting. Belum, masih ada setengah. Dikit-dikit. Karena kalau kopi itu disesap, Ustaz, bukan digelonggong. Mesti disesap satu-satu, sekesap, sekesap. Apalagi kalau kita dengar para penggemar kopi itu minumnya sampai Kopi mana nih? Ustaz? wes mantap. Kopi mana nih? Aceh Ini atau kalau istri saya ditanya kopi mana, saya pokoknya ada yang baru dibikin aja gitu, nggak tahu ini yang mana. Pokoknya karena banyak Ustaz, di sini ada banyak. Muhibbin Ana itu kalau ngirim kopi itu, ini buat Ustaz, ini buat Ustaz, ini buat Ustaz. Ini yang mana ya? Udah ada di situ. Ini satu coffee table sendiri itu khusus. Ada kopi. Kemarin-kemarin ada teh, kemarin ada macam-macam. dengan ginjalnya Emang nggak ada masalah saja kalau kopi ya. kenapa? Dengan ginjalnya nggak ada masalah. Ustaz. Selama tidak gula, selama tidak minyak, selama tidak daging merah. Misalnya. Kopi itu ada penelitiannya sehat loh. Kopi hitam ya. Iya, untuk jantung ya. Dan teknik penyajiannya kalau saya V60 pakai filter. Jadi ampasnya nggak ini ya, nggak. Ampasnya nggak turun dan nikotinnya lebih rendah. Dan biasanya saya main di rasio panjang. Dan kadang-kadang kalau siang itu banyak pakai es batu. Jadi Japanis. Sampai diukur juga suhunya, Ustaz. Biasanya begitu ya. Oh Saya iya, lihat kopi yang 89 itu paling rendah, Zat. Nggak boleh turun dari situ. Kembung, Zat. Dan mekarnya juga nggak mekar. Dan kalau terlalu panas, gosong. Kalau gosong kita cuma makan, ya karsinogeniknya malahan nggak bagus. ada ilmunya nih. Dan saya mohon maaf bukan masalah nggak level sama apa namanya kopi saset ya. Karena kopi saset itu saya kenal suppliernya jagung, bukan kopi. Jadi campurannya 70% itu jagung. Termasuk kapal api. Yang kalau ya gitu-gitulah. Ya makanya murah kan sasetan ini. Gitu. Makanya kalau kopi ya satu gitu tuh bisa minimal 80, 120. Kemarin baru dapat yang juara 3, Ustaz. Itu aduh fruitynya keluar. Blueberry. Jadi kalau dicium itu kayak mau makan blueberry, tapi begitu disesap itu rasa anggurnya keluar. Nah, saya lebih seneng ya artisan yang enggak, bukan yang infuse, nggak seneng yang aneh-aneh, tapi begitu dapat kopi yang seru gitu. Biasanya ke tempat babe tuh pasti ada aja. Oh, ini kopi nyoba tuh. Tapi biasanya kalau udah itu ampas jagung tuh berasa di bibir itu. Nah, kok ini bukan. Saya biasanya tak begitu tahu, wah ini sasetnya agak. Saya nggak ngopi, reputasi gitu. Jadi ngomongin kopi. Wah, jadi ngomong kopi nih. Kopinya Arabica ya, Ustaz, ya, biasanya ya. Saya kalau lagi ngecil, lagi nyantai Arabica. Tapi kalau lagi pengen hari ini saya ada sesuatu yang mesti